Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Perak, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara semua berada. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah-limpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan oleh karena segala pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan kembali oleh Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan semua tugas, tanggung jawab, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat kemurahan dan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami sungguh rindu kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami, jamah hati setiap kami, sehingga kami dapat memahami, dapat mengerti semua maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan. Saudaraku, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, saudara. Setiap manusia pasti memiliki kelemahan. Kelemahan adalah suatu keterbatasan terhadap suatu peristiwa yang terjadi pada hidup kita, dan kita tidak punya kuasa untuk menolaknya. Manusia memiliki keterbatasan. Karena itulah tidak seharusnya kita bermegah dan membanggakan diri kita sendiri. Kelemahan tidak seharusnya membuat kita menjadi takut, pesimis, dan mengasihi diri sendiri, saudara. Karena sesungguhnya semua orang pasti memiliki kelemahan. Mungkin saat ini kita memiliki kelemahan dalam hal keuangan, memiliki kelemahan dalam hal pendidikan, mungkin secara fisik atau emosional, dan lain sebagainya. Semua itu pasti dimiliki oleh semua orang. Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan baik-baik, yaitu kelemahan bukanlah masalah utama. Namun yang penting adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita menyadari bahwa kelemahan itu ada dalam diri kita. Saudaraku, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita memiliki kelemahan dalam hidup kita, supaya kita belajar untuk rendah hati dan mau tunduk kepada Allah, sehingga kuasanya dinyatakan atas kita secara sempurna. Tuhan tidak tertarik dengan orang-orang yang merasa dirinya pintar, merasa dirinya kuat dan mampu dengan kekuatan sendiri. Tapi Tuhan tertarik kepada orang-orang yang menyadari dan mengakui keterbatasan, ketidakberdayaan, dan kelemahannya. Paulus mengetahui kelemahannya, tetapi Paulus mengetahui ada kasih karunia Tuhan di dalam dirinya. Sehingga Paulus tahu di dalam kelemahannya kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sekalipun kita memiliki kelemahan, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kelemahan kita, saudara. Tuhan yang akan menyatakan kuasanya atas kita secara sempurna. Saudaraku, di dalam kitab Yeremia dikatakan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Pada awalnya, Yeremia adalah orang yang tidak percaya akan kemampuan dirinya. Tidak jauh berbeda dengan Musa. Hal itu terlihat dari responnya terhadap panggilan Tuhan, di mana ia menolak panggilan Tuhan itu dengan alasan tidak pandai bicara. Yeremia merasa tidak mampu, tidak fasih berbicara, karena usianya masih teramat muda dan belum berpengalaman.
Di dalam pelayanannya, Yeremia dikenal sebagai nabi peratap, yaitu nabi yang banyak menangis. Hatinya lembut, penuh kasih dan mudah sekali tersentuh ketika melihat penderitaan umat. Itulah sebabnya Yeremia merasa tidak sanggup untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, yang terkadang harus berbicara keras dan tegas dalam menegur umat Israel karena dosa-dosa yang diperbuatnya. Keraguan dan ketidakmampuan membayangi langkahnya. Pernyataan Yeremia ini bukan berarti ia tidak bersedia melaksanakan tugas dari Tuhan, saudara, tetapi merupakan sebuah pengakuan jujur bahwa ia mempunyai banyak kelemahan. Tuhan tahu akan hal itu, maka berfirmanlah ia, "Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Saudaraku, yang Tuhan cari dalam diri Yeremia hanyalah hati seorang hamba yang bersedia dan rela untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Segala kelemahan dan kekurangan yang Yeremia ungkapkan bukanlah halangan bagi Tuhan untuk memakai hidupnya. Hanya dengan jamahan tangan Tuhan segala kelemahan dan kekurangan dapat teratasi. Dikatakan, Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan tahu bagaimana mengajar, memperlengkapi dan memampukan kita masing-masing. Jangan jadikan kelemahan atau kekurangan sebagai alasan untuk kita lari dari panggilan rencana Tuhan. Saudaraku, setiap orang punya kelemahan dalam hidupnya. Apapun itu, jangan jadikan kelemahan kita sebagai alat untuk mengasihi diri sendiri. Tetapi percayai firman Tuhan bahwa di balik kelemahan, kuasa Tuhan pasti dinyatakan bagi kita secara sempurna. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa kami terbatas dan memiliki kelemahan. Kami bersyukur Tuhan yang mengerti kelemahan kami, sebab Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu disempurnakan dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang setia mendengar program ini, yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka satu persatu dengan berkat-berkat ilahi. Berdoa bagi mereka yang saat ini menderita sakit, Tuhan sembuhkan jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan hidup, mari Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka di dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang diusahakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan kiranya pandemi global segera berakhir. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan. Mari kita saudara tetap semangat di dalam Tuhan. Janganlah berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.